Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Sadila, NIM 1201536 dari kelompok 13 ingin menyampaikan makalah yang berjudul Isu-isu kontemporer dalam studi Islam. Poin pertama yang ingin saya bahas yaitu yang pertama tentang Islam liberal. Sikap fundamental yang kian menjadi kepribadian dalam beragama. Jika diterapkan pada masyarakat muslim, memang menjadi problematis. Bila gagasan fundamental tersebut diterapkan dalam konteks Islam, maka hasilnya adalah yang pertama, masalah mempertentangkan Allah dengan akal manusia. Kedua, masalah mempertentangkan kitab suci dengan ilmu pengetahuan. Tiga, masalah kitab suci pada pandangan kaum muslim terhadap teks-teks Al-Quran pada prinsipnya adalah fundamentalis. Keempat, masalah mencap orang yang tidak sependapat dengan itu semua sebagai Islam yang tidak benar, yang berdampak pada banyak saling klaim tentang kebenaran dalam beragama dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya karena alasan perbedaan mahjab. Pemikiran liberalis Islam di Indonesia adalah pemikiran teologis, mendapat momentum yang sekaligus nanti reaksi keras dari kalangan yang disebut dengan fundamentalis itu. Liberal sendiri adalah satu paham yang mengutamakan sikap individu. Liberalisme melahirkan konsep pentingnya kebebasan hidup dalam berpikir, bertindak, dan berkarya. Dalam perspektif Islam, liberal diartikan sebagai sikap beragama yang menjunjung kepentingan pribadi dengan alasan bahwa kebebasan pada diri manusia juga merupakan hak masing-masing individu. Yang seperti ini nantinya akan melahirkan paham yang apatis dalam beragama, hanya mementingkan diri sendiri untuk melaksanakan kewajiban dalam beragama yang berujung pada kebebasan beribadah. Poin kedua yaitu Islam dan terorisme. Terorisme merupakan sebuah paham yang mengedepankan kekerasan, teror, ekstremitas, dan intimiditas. Menurut kamus yang dikeluarkan oleh Akademi Prancis tahun 1798 menyebutkan bahwa Islam terorisme adalah sistem rejim teror. Pengertian lain menjelaskan bahwa terorisme adalah taktik dalam bentuk kekerasan dalam komunikasi politik untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat dan pemerintah dengan harapan memancing emosi mereka dan agar mereka mengubah perilaku dan kebijakan politik. Terorisme dalam bahasa Arab disebut dengan al-irhab. Istilah tersebut digunakan Al-Quran untuk melawan musuh Tuhan. Karenanya, kalau kita mencermati gerakan Islam politik, pandangan fundamentalistik dan gerakan radikalistik seringkali digunakan untuk melawan musuh Tuhan. Bagi mereka, Barat disebut sebagai salah satu simbol musuh Tuhan, karena mungkin banyak anggapan mereka yang mengartikan bahwa banyak dari negara Barat tidak beragama Islam dan dianggap sebagai musuh mereka selaku para penganut ajaran Islam. Akibatnya, Islam yang awalnya mengajarkan kedamaian berubah menjadi ideologi kekerasan. Jihad yang mula-mula hanya dilegalkan dalam rangka mempertahankan diri, berubah menjadi perang buta demi tujuan ekspansi dan islaminasi. Tanpa bisa dihindari, Islam yang pada dasarnya mengusung prinsip rahmatan lil alamin atau kasih sayang untuk semua, direduksi sedemikian rupa oleh kelompok konservatif sehingga tampak seperti agama lanatalan lil alamin atau laknat untuk semua yang menebarkan ancaman global. Yang sering terjadi akibat dari tindakan teroris adalah segala permasalahan yang ujung dari masalah tersebut merupakan kepentingan politik dan mengidentifikasi musuh. Islam politik menggunakan 3 pandangan mendasar. Terorisme dibagi menjadi beberapa golongan, yakni terorisme personal yang biasanya dilakukan oleh perorangan. Contoh, tindakan terorisme personal adalah tindakan teror yang biasa dilakukan di mal-mal atau keramaian. Tindakan bunuh diri yang berdampak pada ancaman terhadap orang lain ataupun bentuk teror pada bus atau yang lainnya demi kepentingan pribadi. Jenis teror yang kedua adalah teror kolektif, yaitu teror yang dilakukan beberapa orang dengan rapi atau terencana. Teror ini seperti biasanya berperan pada kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umum, bahkan negara atau kekuasaan. Teror selanjutnya adalah teror negara. Bentuk terorisme ini merupakan teror yang baru dan dilakukan oleh negara. Dari ketiga macam bentuk terorisme tersebut dapat diketahui 3 temu, yakni sama-sama melakukan tindakan yang banyak menuai
penolakan dari pihak pemerintah maupun rakyat. Juga sama-sama mencari tumbal dan korban untuk memperlihatkan bahwa dengan adanya tindakan terorisme, siapapun yang tidak boleh melawan apalagi menghalangi jalan mereka yang dianggap sebagai penegak beragama. Golongan terorisme bagaikan singa buas yang setiap langkahnya tidak boleh dihalangi oleh siapapun, dan mereka akan melakukan tindakan yang mereka anggap benar tanpa mempedulikan banyak pihak yang merasa dampak ketidaknyamanannya, terlebih harus meregang nyawa karena tindakan mereka yang terlalu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tria Sadila, yang C, Islam dan pluralisme beragama. Islam berasal dari kata aslama yang berarti menyerahkan sesuatu, menyerahkan diri kepada Allah. Definisi lain mengenai Islam sebagai ungkapan kerendahan hati atau kepasrahan dan ketaatan agama. Islam berasal dari kata aslama yang berarti menyerahkan sesuatu, menyerahkan diri kepada Allah. Definisi lain mengenai Islam sebagai ungkapan kerendahan hati atau kepasrahan dan ketaatan secara lahiriah kepada hukum Tuhan serta mewajibkan diri untuk melakukan atau mengatakan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktor yang menjadikan munculnya pluralisme dalam beragama adalah kesatuan manusia, bahwa sebenarnya dari sifat-sifat manusiawi sendiri memungkinkan bahwa sesama manusia harus saling menghormati, saling menjaga kerukunan, terlebih bekerja sama tanpa membedakan ras, suku, etnis, ataupun agama. Kemudian faktor yang kedua adalah keadilan di semua aspek kehidupan. Ayat-ayat pluralisme. Apakah orang-orang kafir atau orang non-muslim menerima pahala amal solehnya seperti dijelaskan pada surat Al-Hajj ayat 17? Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Makna dari ayat itu dijelaskan oleh Syed Husain Fadhullah dalam tafsirnya. Menurut agama Islam, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Dari arti ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam tidak memaksa manusia untuk mengikuti dan wajib mempercayai adanya agama Islam, karena agama Islam sendiri tidak memaksa kepada manusia. Ayat tersebut condong menyetujui pluralisme dalam beragama, namun dengan pengertian arti tersebut bertolak belakang dengan ayat di bawah ini. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka seringkali tidak akan diterima agama itu darinya dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Jika pluralisme diakui dalam Islam, maka tidak ada satupun orang yang dikatakan kafir, termasuk orang-orang yang berbeda agama. Menurut agama Kristen, tidak ada keselamatan di luar gereja, tidak ada keselamatan di luar Kristen. Pluralisme di Indonesia dalam sejarahnya yaitu masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang disapa Gus Dur. Perjuangannya untuk menyamakan posisi antar umat beragama di Indonesia sudah banyak yang mengetahui secara singkatnya. Walaupun Gus Dur merupakan tokoh yang datang dari kalangan Nahdlatul Ulama dan secara spontan banyak pihak yang dibuat bingung dengan sikap Gus Dur yang mati-matian memberi kebebasan yang sama dari banyak agama. Perdamaian yang dicita-citakan Gus Dur didasari spirit multikulturalisme. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan menjadikan saling
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kami di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49, bahwa toleransi memang mengizinkan seseorang menawarkan pandangannya kepada orang lain, tetapi dengan syarat tanpa ada paksaan menerimanya. Takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49, bahwa toleransi memang mengizinkan seseorang menawarkan pandangannya. Sikap Gus Dur selaku pemerintah di kala itu merupakan tindakan dan usaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, untuk memberikan hak-haknya kepada rakyat yang dipimpinnya. Ketika kita membicarakan masalah gender yang ada dalam benak kita, mungkin masalah diskriminasi terhadap wanita serta penghilangan hak-hak wanita. Islam tidak membedakan antara hak anatomi manusia dan hak kewajiban itu sama dalam Islam. Islam mengedepankan keadilan bagi siapapun tanpa membedakan dari jenis kelamin. Islam adalah agama yang membebaskan dari anatomi manusia dan hak kewajiban itu sama dalam Islam. Islam mengedepankan keadilan bagi siapapun tanpa membedakan dari jenis kelamin. Islam adalah agama yang membebaskan dari perbudakan, persamaan hak, dan tidak pernah mengedepankan salah satu komunitas atau golongan, karena Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang, perbudakan, persamaan hak, dan tidak pernah mengedepankan salah satu komunitas atau golongan, karena Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi sesama. Secara garis besar atau secara umum, pengertian gender yang kita ketahui adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dengan perempuan bila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kodratnya masing-masing. Seperti firman Allah, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan yang kuasa adalah sama dari amal-amal mereka yang nantinya akan dijadikan perbandingan di hari kemudian. Firman Allah, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan. Quran Surat Ali Imran ayat 195. Hal ini berarti kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dari segi intelektualnya. Mereka juga dapat berpikir, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah, serta apa yang mereka pikirkan dalam raya ini. Dari sifat perempuan yang memang patut untuk diketahui adalah sifat feminim, yaitu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat, di tempat kerja, di dalam keluarga, serta sesuatu tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut. Pengertian yang biasa muncul bahwa kaum laki-laki dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan lebih tinggi dari kaum perempuan, biasanya didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran. Seperti di bawah ini, kaum laki-laki adalah
kawamum atas kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Bab 3, penutup. Kesimpulan, toleransi dalam beragama memanglah penting, mengingat dunia yang sekarang seakan menuntut kepada kita umat beragama Islam untuk mampu memposisikan diri kita saling menghargai sesama umat beragama. Namun di balik sikap toleransi yang harus ada pada diri kita, sikap waspada juga penting, karena tidak sedikit Islam sekarang yang hanya mengartikan dasar ia dalam beragama melalui proses tafsir secara tekstual tanpa memperhatikan kondisi dan bagaimana cara penerapan di zaman sekarang ini. Yang B, saran. Sebagai seorang muslim yang taat, hendaknya kita mempelajari bagaimana sebenarnya agama Islam, terlebih perannya dalam kemajuan dan posisi di zaman modern ini. Perlu ada pembelajaran yang serius untuk dapat mengkaji baik dari toleransi Islam, pandangan Islam terhadap kemajuan di segala bidang. Sebagai kaum yang dianggap memiliki kelebihan di bidang ilmu pengetahuan, hendaknya juga dapat menjadi contoh yang baik dalam menyikapi toleransi beragama bagi masyarakat terkait dengan masalah yang dibahas dalam makalah ini. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan isu-isu kontemporer dalam studi Islam. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena yang benar hanya datang dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.